Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya wa ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri indallahi isna asara shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Shadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Terutama sekali adalah nikmat kesehatan, kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita untuk selalu berubudiyah kepadanya semata. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita ucapkan kepada baginda kita khatamun nabi wa akhirul anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan salawat, insyaallah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib mengajak dan mengingat kepada kita yang hadir pada siang hari ini, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangkannya, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada hal yang mungkar, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tentu itu semuanya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perputaran waktu yang begitu cepat dan sangat singkat sekali. Kita telah meninggalkan tahun 2024 secara miladiah. Secara miladiah juga kita sudah masuk pada tanggal 3 Januari 2025. Dan juga secara hijriah kita sudah berada di 3 Rajab 1446 Hijriah. Tentu di tahun 2004 ke belakang berarti masuknya tahun 2025, usia kita Allah tambahkan. Berarti sisa kehidupan kita Allah kurangkan. Dengan usia dan Allah kurangkan tadi, berarti di tahun 2025 kita mulai melaksanakan muhasabah diri, merenungkan dengan usia yang Allah panjangkan,
dengan masa waktu hidup yang Allah kurangkan, berapa banyak amaliyah ibadah yang kita persiapkan untuk bekal kekal alam akhirat nantinya. Tentu selama di 2024 banyak niat hajat kita, terutama dalam keluarga, dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah antara suami dan istri, dan juga antara anak dan orang tuanya. Di tahun 2024, seorang kepala keluarga beserta istrinya berniat dan berhajat, ya Allah, mudah-mudahan selama 2024 kita bisa meniatkan untuk membangunkan rumah kita menjadi rumah hak milik dan pribadi. Di 2024 berniat kembali dan berhajat, semoga dengan keluarga ini kita mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Berniat dan berhajat kembali nanti selama 2024 anak kita bisa melanjutkan perkuliahannya di universitas, sehingga pendidikan dan mencari ilmu pengetahuan akan tercapai. Itu merupakan suatu niat hajat di dalam keluarga. Wahai istriku, kita berniat 2024 bagaimana harta kita, transportasi kita, mobil kita akan kita ganti dengan yang baru. Itu merupakan suatu niat hajat di dalam keluarga. Masuknya di penghujung 2024, masuk awal 2025, tidak ada satupun niat-niat dan hajat itu diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tidak dikaruniakan oleh Allah anak yang soleh dan soleha. Anak pun tidak bisa melanjutkan ke universitas untuk kuliah. Rumah pun tidak bisa dibangunkan dengan rezekinya Allah. Keluarga yang telah kita niatkan, mobil yang kita niatkan untuk diganti pun tidak akan dicapai karena Allah belum mengijabahkan doa-doa tersebut. Lalu Ibrahim bin Adam berangkat ke pasar Basarah. Sesampai di pasar Basarah itu berkumpullah para sahabat, berkumpullah para masyarakat yang ada di pasar Basarah, mempertanyakan kepada Ibrahim bin Adam, wahai Ibrahim bin Adam, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, apabila kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu pasti Allah akan mengijabahkan setiap doa-doa yang kita minta kepadanya. Kenapa selama 2024 kami telah berniat dan berhajat memohon kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, sampai saat ini tidak satupun doa-doa kami diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Ibrahim bin Adam, apa kata Ibrahim bin Adam? Wahai masyarakat yang ada di pasar Basarah, bukankah Allah tidak mengijabahkan setiap doa-doa yang hamba Allah itu minta? Bukankah Allah belum mengabulkan setiap permohonan hamba yang ia minta kepadanya? Akan tetapi yang pertama, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya kenapa doa-doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita terlalu sombong dan tak mau beribadah kepadanya. Orang yang sombong dan angkuh itu, maka doa-doa yang ia minta belum Allah kabulkan karena kesombongannya, yang sesuai dilanjutkan dalam ayat Al-Quran tadi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, karena doa belum dikabulkan karena sombong dan angkuh. Maka saya dahulu jahannam ad-dakhirin, kata Allah, suatu ketika nanti akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam yang sangat hina dan hina. Itulah asal muasal bagi orang yang sangat sombong dan angkuh, yang doanya belum diijabahkan oleh Allah, akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina nantinya. Yang kedua, wahai masyarakat yang ada di pasar Basarah, kenapa Allah belum mengijabahkan setiap doa-doa kami selama 1 tahun ke belakang?
Yang kedua itu adalah Allah telah mengujikan hati kita, karena kita itu banyak memiliki penyakit-penyakit hati. Berat hati, tinggi hati, sakit hati, iri, dengki, hasad, husud, ujub, sombong, angkuh, riya. Itu semua adalah penyakit-penyakit hati yang Allah selalu tak akan mengabulkan setiap permohonan-permohonan apapun yang dia minta. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Kalau hati itu telah dikuncikan oleh Allah, pendengaran sudah dikunci oleh Allah, penglihatan sudah dikunci oleh Allah, doa tak diijabahkan oleh Allah, tunggu azab itu akan datang kepada kita semua. Itulah penyebab-penyebab setiap niat dan hajat kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kita secara hijriah di bulan Rajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Rajab," apabila masuk itu bulan Rajab, maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kalau masuk bulan Rajab? Yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasilna maqasidana. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab ini, berkahkan kami di bulan Sya'ban nantinya, sampaikan usia dan umur kami di bulan suci Ramadan, kabulkan semua permintaan keinginan kami ya Allah. Itu doa apabila Rajab itu telah masuk. Maka Rasulullah anjurkan kepada kita semua memperbanyakkan kita berdoa kepada Allah, supaya doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah katakan, "Khamsun layalin la turaddu fihi ad-da'wah." Ada 5 malam yang doa-doa hamba itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang pertama? Awwalul lailatul minar Rajab. Doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah itu kalau kita memohon kepadanya, itu adalah malam pertama masuknya di bulan Rajab. Bulan Rajab malam pertama sudah lewat. Apakah kita berdoa atau tidak? Banyak memohon kepada Allah atau tidak? Padahal doa awwalul lailatul minar Rajab, malam pertama di bulan Rajab, itu adalah doa yang tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah, doa yang tak ditolak oleh Allah itu adalah Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Maka orang-orang di malam Jumat itu banyak mengundang masyarakat dan warga dan sekitarnya untuk membacakan surah Yasin, tahlil dan doa. Karena doa itu tidak diijabah, tidak akan ditolak oleh Allah pada malam Jumat itu. Yang ketiga, doa yang mana yang tidak ditolak oleh Allah? Yaitu Lailatul minan nisfi Sya'ban. Nanti setelah Rajab nanti kita akan masuk bulan Sya'ban. Setelah di bulan Sya'ban kita masuk di pertengahan Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itulah kita memohon kepada Allah. Lupa kami berdoa di awal Rajab. Ingat, di malam nisfu Sya'ban banyak-banyaklah kita berdoa, bacakan surat Yasin yang kita niatkan minta umur yang panjang, minta rezeki yang luas, minta badan yang sehat, minta diistiqomah dalam beribadah. Itu dimohonkan untuk di malam nisfu Sya'ban. Dan kita juga banyak beribadah, yaitu ibadah-ibadah sunnah lainnya. Di malam nisfu Sya'ban itu Allah tak akan menolakkan setiap permohonan dan permintaan hambanya. Yang keempat dan yang kelima itu adalah Lailatul minal Aidaini. Ada 2 hari lebaran yang sebagai umat muslim yang selalu mensyukurikannya, yaitu hari raya Aidul Fitri dan hari raya Aidul Adha. Di malam 2 lebaran, 2 hari raya itu, maka banyak-banyaklah kita memohon dan berdoa kepada Allah. 5 malam ini Allah tak akan menolak semua permohonan-permohonan hamba, dan kita bisa memanjatkan dan mohon. Setelah itu di bulan Rajab meningkatkan amal ibadah kita. Kesimpulan yang kita ambil pada siang hari ini, yang pertama, dengan doa-doa yang selama ini yang kita niatkan, kenapa belum diijabahkan oleh Allah? Mungkin karena ada kesombongan kita sehingga kita tidak mau mendekatkan dan beribadah kepada Allah. Yang kedua, karena hati kita itu selalu iri dan memiliki sifat sombong, angkuh dan ujub,
yang merupakan penyakit-penyakit hati. Yang ketiga, manfaatkan 5 malam ini sehingga doa-doa hamba itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya wa ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum